Roma pasal yang ke-12 ayat yang pertama sampai yang ke-8. Sudah ketemu? Bentar, saya mau minum dulu. Ya, kita akan baca silih berganti. Nanti saya ayat yang pertama dan Bapak Ibu, saudara-saudari ayat yang kedua sampai seterusnya. Setelah saya baca berikut persembahan yang benar. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah dengan rohmu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada buat kerjasama dalam pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Roma ini ditulis oleh Paulus ketika dia berada di Korintus. Jadi surat ini ditulis oleh Paulus ketika dia berada di Korintus. Nah, surat ini dalam perikop ini yang kita sudah baca itu berbicara tentang anggota, tentang bagaimana Rasul Paulus itu menasihatkan jemaat yang ada di Roma, walaupun mereka banyak tetapi tetap satu tubuh di dalam Kristus. Walaupun mereka mempunyai berbagai-bagai karunia, tetapi mereka satu di dalam Kristus. Dan surat ini sangat teologis. Surat ini Rasul Paulus tulis untuk orang-orang yang non-Yahudi. Untuk orang-orang yang non-Yahudi, itu bersyukurnya Paulus dipanggil oleh Kristus untuk non-Yahudi, untuk kita, untuk jemaat yang ada di Roma pada saat itu. Nah, latar belakang surat ini, kenapa perikop ini ditulis oleh Paulus? Di pasal sebelumnya ini jelas sekali perikop-perikop yang telah ditulis di situ, ketidakpercayaan Israel, sisa Israel tersandung bangsa-bangsa lain selamat, penyelamatan Israel. Jadi kita yang ada saat ini, yang non-Yahudi itu bersyukur kita ini dipilih oleh Yesus karena kasih karunia. Jadi ketika orang-orang Israel, ketika Yesus datang untuk orang-orang Israel pada saat itu, orang-orang Israel banyak yang tidak terima, banyak yang tidak percaya. Padahal mereka menguasai kitab suci. Mereka tahu siapa yang datang. Mereka menguasai semua kitab suci, tetapi mereka dibutakan. Tapi jelas memang Yesaya katakan bahwa orang-orang Israel, walaupun mereka mendengar tetapi mereka tidak mengerti. Jadi orang-orang yang non-Yahudi pada saat itu percaya kepada Yesus Kristus itu seolah-olah dicangkokkan. Jadi kepercayaan kita ini seperti kita itu dicangkokkan di pokok yang subur, di pokok yang benar. Jadi Rasul Paulus mengatakan kepada jemaat yang ada di Roma yang non-Yahudi pada saat itu, supaya mereka jangan merasa sombong. Jangan merasa sombong. Kita ini dicangkokkan. Dicangkokkan itu artinya kita itu ditempelkan di batang yang subur, di batang yang tepat seperti itu. Di pokok anggur yang benar.
Jadi kita orang-orang Kristen juga demikian. Kita orang-orang percaya di tempat ini pun juga demikian. Kita jangan merasa sombong. Siapa kita? Kita bukan asli keturunan Yahudi, tetapi kita bisa percaya kepada Yesus Kristus. Semua karena kasih karunia. Amin. Semua karena kasih karunia. Lagu tadi sudah mengutarakan bagaimana iman kita kepada Tuhan. Semua itu karena kasih karunia. Kita hidup sampai saat ini semua kasih karunia. Jadi itu latar belakang kenapa Rasul Paulus menulis surat ini, menulis pasal ini, supaya mereka itu tahu, mengerti bahwa orang-orang yang non-Yahudi itu dicangkokkan. Bisa saja seandainya Tuhan mencabut cangkokan itu dan mengganti dengan yang asli. Jadi hati-hati, kita jangan merasa sombong, jangan merasa merasa kita ini sudah tidak membutuhkan Tuhan, sudah tidak mau lagi dekat dengan Tuhan. Ataukah kehadiran kita ini hanya mau mendapat berkat seperti itu? Kehadiran kita ini hanya mau menyenangkan hati kita atau mau menyenangkan Tuhan? Begitu mudah untuk kita hanya mengumpulkan orang. Kita buat acara besar-besaran, orang banyak datang. Tetapi bagaimana kita memberi kerohanian kita, memberi diri kita untuk dipimpin oleh Tuhan? Saya sangat diberkati dengan Bapak Gembala tadi malam. Jiwa itu yang mau kita kasih makan itu yang mana? Apakah kita mau kasih jiwa kerohanian kita atau kita mau kasih jiwa jasmani kita, yaitu tubuh kita? Jangan sampai kerohanian kita kecil, kerohanian kita kurus karena kita tidak memberikan makanan rohani yang cukup kepada jiwa rohani kita. Maka kekristenan yang sesungguhnya adalah hidup yang nyata, hidup yang sehari-hari kita lakukan. Bukan kita hadir di gereja. Hadir di gereja orang bisa saja mengelabui, bisa saja orang itu bisa luar biasa melompat-lompat menyembah Tuhan. Tetapi ketika keluar dari tempat ini, apa yang kita lakukan? Itulah kekristenan kita yang sesungguhnya. Itulah siapa kita, siapa diri kita. Kalau kita mengenal Tuhan lebih sungguh-sungguh, lebih dekat, membaca firman Tuhan, kita tahu apa yang kita lakukan sebagai orang Kristen, maka itu yang akan kita lakukan, yaitu kebenaran firman Tuhan. Amin. Saya memberi tema untuk kita sama-sama belajar, untuk sama-sama kita mengetahui apa yang harus kita lakukan, yaitu ikut Tuhan dengan totalitas. Itu temanya. Ikut Tuhan dengan totalitas. Jangan setengah-setengah, jangan separuh-separuh, jangan sampai kita menyakiti hati Tuhan. Kita mengaku Kristen, tetapi kita tidak total dengan Tuhan. Kita setengah-setengah dengan Tuhan. Karena kita tahu dari awal ketika kita ikut Tuhan, maka kita akan menderita. Tuhan sendiri katakan bahwa kalau ikut Tuhan maka harus pikul salib. Kita harus tahu konsekuensinya. Kalau kita tidak mau ikut Tuhan, ya jangan. Tetapi kalau kita katakan kita mau ikut Tuhan, kita harus terima konsekuensi itu. Kita harus tahu, karena kita itu dipilih oleh Tuhan, bukan kita yang memilih untuk ikut Tuhan. Karena iman kita itu diberi oleh Tuhan. Tidak semua orang untuk percaya kepada Yesus Kristus. Tidak semua orang kenal siapa itu Yesus Kristus. Tetapi kita bersyukur di tempat ini, jemaat Tuhan yang diberkati oleh Tuhan bisa mengenal Tuhan Yesus, bisa mengikut Tuhan Yesus. Maka harus ikutilah teladannya. Nah, yang pertama yang perlu kita garis bawahi adalah, yang perlu kita pelajari, yang pertama itu adalah mempersembahkan tubuhmu. Ayatnya yang pertama. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah,
Aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Rasul Paulus berani menulis ayat ini karena dia sudah mengikutinya, karena dia sudah melakukannya. Memang tidak gampang mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Bagaimana mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup? Bukan orang mati yang menyembah Tuhan, bukan orang mati yang beribadah, tetapi orang yang hidup seperti kita saat ini. Kita inilah mempersembahkan diri kita, mempersembahkan jiwa kita, tubuh kita untuk Tuhan. Itulah mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Bukan benda mati. Persembahan yang kita beri seperti uang itu untuk bangunan. Tetapi ketika kita mempersembahkan tubuh kita, hidup kita totalitas untuk melayani Tuhan, itulah persembahan yang sesungguhnya. Maka persembahan kita yang kita lakukan itu harus tindakan kita, tingkah laku kita tiap-tiap hari di luar sana. Maka harus menjadi contoh, menjadi teladan. Ini tidak gampang. Kadang kita berbuat yang sudah baik menurut kita 100 kali. Ketika kita sudah melakukan kesalahan 1 kali, semua akan hilang. Semua itu tidak akan dipandang lagi. Pasti kesalahan itu yang akan dilihat. Tetapi sebagai orang percaya, kita harus konsisten. Dengan apa yang kita katakan, itulah yang kita perbuat. Jadi mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup adalah kehidupan kita yang nyata, kehidupan kita sehari-hari. Dimanapun kita berada, itulah kita mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup. Kan bukan orang yang sudah dikubur yang beribadah, bukan kuburan yang di depan situ yang beribadah, tetapi kita yang ada di tempat ini, amin. Kita yang memuji-muji Tuhan, kita yang bernyanyi untuk Tuhan, karena kita masih di dunia ini, masih hidup. Itulah kita mempersembahkan hidup kita untuk melayani Tuhan sebagai persembahan yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadah kita yang sejati, ibadah kita yang sesungguhnya. Kalau kita menunggu orang lain untuk melayani Tuhan, maka tidak ada ibadah ini berjalan dengan baik. Maka kita yang ada di tempat ini, kita yang sudah Tuhan panggil, sudah Tuhan pilih untuk kita beribadah di tempat ini, kitalah yang melayani Tuhan. Kitalah yang melayani Tuhan bersama-sama. Dengan apa? Dengan cara apa? Apa yang bisa kita lakukan untuk gereja? Seperti Pak Gembala selalu ingatkan bahwa membersihkan gereja, menyapu, mengepel, itu sudah pelayanan. Ingat, kehidupan kita yang kita lakukan hari-hari, itu yang orang lain lihat, itu yang orang lain pandang. Kita ini seperti ikan yang di akuarium. Orang memandang kita itu seperti itu. Tidak ada yang tersembunyi. Orang akan melihat kita seperti apa. Orang mau melihat Yesus yang kita percaya itu seperti apa. Itu tergantung perbuatan kita, tergantung tingkah laku